Baik, kami telah tersambung bersama dengan dosen Institut Sosial dan Teknologi atau ISTEK Widuri dan juga pernah menjabat Sekjen Kementerian Sosial periode 2022-2023, Dr. Hari Hikmat. Pak Hari Hikmat, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Rudi. Iya. Salam sehat juga. Stimulus ekonomi ataupun insentif dan diskon yang diberikan pemerintah ada 6 jenis. Harapannya adalah meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Bapak melihat secara umum arah kebijakan bantuan sosial ataupun insentif ini bagaimana, Pak? Ya, jadi pandangan saya secara umum bahwa upaya pemerintah untuk membangun ketahanan masyarakat ya di dalam menjalankan kehidupan, termasuk juga upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat. Ini kan merupakan satu upaya untuk memperkuat bantalan ketahanan masyarakat, terutama di sektor real. Dan saya melihat upaya peningkatan konsumsi rumah tangga ini kan menjadi faktor penimbang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tadi sampaikan 5%. Dan sudah tentu pemerintah mempunyai apa yang disebut structural adjustment policy, kebijakan penyesuaian struktural. Ini upaya menggenjot pertumbuhan kan saya melihat bukan hanya dari diskon ya dan subsidi ya, atau insentif dan subsidi, tetapi juga kan ada skema-skema kebijakan lain. Misalkan yang sekarang sedang berproses, bagaimana misalkan mengelola aset negara melalui pembentukan badan pengelolaan investasi melalui dana negara. Dan kalau sudah beroperasi secara efektif, ini akan mengkapitalisasi investasi ekonomi di sektor industri manufaktur. Sementara sektor real inilah yang disasar melalui insentif dan subsidi. Gitu. Kalau ini dikatakan untuk membangun ketahanan dan upaya memperkuat bantalan masyarakat di sektor real ini Pak Hikmat ya, lantas apa fondasi utama yang perlu dibangun untuk menciptakan ketahanan sosial, terutama di sektor real ini, Pak? Ya, pertama sudah tentu masyarakat berharap bahwa insentif dan subsidi ini sedemikian rupa tepat sasaran. Ya. Misalkan untuk penebalan bantuan sosial dan bantuan pangan, bantuan subsidi upah, itu kan besar kepada langsung kepada sasaran perseorangan atau keluarga. Tetapi untuk perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja JKK yang akan berlaku 6 bulan kemudian ya, sampai Desember, Juli sampai Desember, itu sudah tentu akan menyasar dari para pengusaha yang bekerja di bidang sektor padat karya. Artinya mereka akan mendapat keringanan ya untuk membiayai JKK. Terutama untuk pekerja penerima upah PPU ya, dan sektor real ini terkait dengan atau sektor padat karya ini kan industri kecil, pakaian jadi, makanan dan minuman, industri furnitur. Ini kan diharapkan jangan sampai terjadi gelombang PHK dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang misalkan kalau berlangsung terus di bawah 5%, ini sudah tentu akan berdampak buruk untuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, harapannya kan memang di kuartal kedua nanti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan adanya insentif ini. Tetapi mungkin bisa diperdalam lagi, yang terutama langkah apa yang menurut Bapak paling krusial agar perlindungan sosial menyentuh pelaku sektor real secara nyata ini, Pak? Seperti apa ini? Ya, kan seperti saya sampaikan, mekanisme yang dibangun, kan, seperti diskon transportasi itu kan ke pihak pengelola operator dari tol kan, itu. Ini seperti yang sudah dilakukan di kuartal pertama, saya tidak melihat persoalan yang besar dari sisi ketepatan sasaran. Cuma yang perlu dipastikan, misalkan masyarakat secara psikologis kan harus memahami juga apa yang dilakukan pemerintah, manfaatnya atas diskon transportasi, diskon transport. Ini kan mengurangi beban pengeluaran masyarakat secara umum dan sudah tentu akan mendorong minat masyarakat untuk membelanjakan uang yang katakanlah di-saving dari diskon-diskon tersebut. Nah, artinya ada sasaran kepada pengelola, ada sasaran termasuk PLN ya. Nah, ada sasaran ke KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, ini yang perlu jadi catatan
Karena selama ini kan transfer bantuan sosial ya melalui kartu sembako itu kan sudah berlangsung. Memang ada sejumlah tantangan, misalkan intuition dan error. Tetapi itu akan diperbaiki melalui pentargetan melalui data science, data yang terintegrasi yang bersumber dari DTKS, P3KE dan juga Rexosec. Jadi sedemikian rupa mudah-mudahan ini ketepatan sasaran bisa lebih baik ke depan. Gitu. Oke, kalau begitu bagaimana cara memverifikasi penerima insentif ini agar tepat sasaran kalau begitu Pak? Ya, gimana Pak? Ya, bagaimana kalau begitu cara memverifikasi penerima insentif ini agar tepat sasaran? Ya, sekarang ini kan sedang berlangsung apa yang disebut dengan ground checking, yang melibatkan BPS, Kementerian Sosial, tentu dengan pihak pemerintah daerah. Nah, ini melibatkan para pendamping untuk mengupdate terakhir kondisi real dari para penerima manfaat tersebut. Nah, jadi tidak berbasis pada data yang sudah terkompilasi di database nasional, master file. Kan ini data manusia dinamis, jadi penting sekali melakukan updating dynamic data secara dinamis, secara terus-menerus. Nah, ini melibatkan juga Kemendagri, karena sudah ada Dukcapil. Jadi kondisi yang memberikan harapan prospek yang bagus ini harus dijaga, dan ini harus betul-betul Pemda juga mengawal. Jangan lagi ada konflik interest untuk mengajukan penerima atas kepentingan-kepentingan politik misalkan, atas kepentingan macam-macam lah yang mungkin akan berpengaruh buruk kepada ketepatan sasaran. Ya. Baik, Pak Ari, sejauh mana sih validitas dan data terpadu kita itu terkait atau bisa diandalkan atau DTKS itu Pak? Atau memang masih membutuhkan validasi ulang atau data single itu sudah bisa digunakan saat ini? Jadi begini, kalau terdahulu kan kebijakannya lebih diprioritaskan untuk pentargetan penerimaan bantuan sosial seperti PKK, BPNT. Tetapi kan sekarang kebutuhan pemerintah tidak hanya itu. Jadi nggak bisa bersumber hanya DTKS. DTKS harus diintegrasikan dengan P3KE yang menyasar miskin es krim. Diintegrasikan dengan Rexosec yang mengcover 60% penduduk Indonesia paling tidak yang bisa menjadi sasaran untuk program-program yang bukan hanya bansos tetapi termasuk insentif dan subsidi kepada kelompok masyarakat yang rentan lah menjadi miskin kalau terjadi gejolak ekonomi. Jadi kebutuhan datanya tidak hanya terbatas untuk data bansos, tapi data juga yang terkait dengan bantuan subsidi upah, diskon tarif listrik, perpanjangan JKK, diskon BKK. Hal seperti itu kan sedemikian rupa datanya akan terkompilasi nanti di data science yang sekarang menjadi rujukan utama untuk seluruh kementerian lembaga kalau menyalurkan berbagai subsidi, insentif, atau juga termasuk bansos itu sendiri. Oke, dari pengalaman selama ini Pak, apa yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan dalam program sosial Pak? Ya, saya berpandangan kalau dari pengalaman yang saya ikuti, ini sistem birokrasi yang harus juga dipastikan semua searah, sejalan dengan mekanisme nasional. Karena birokrasi ini kan kita tidak hanya bekerja di kementerian lembaga di pusat, tetapi harus sampai ke daerah. Jadi keterlibatan Pemda itu menjadi faktor krusial untuk menjaga, mengawal bahwa kebijakan penyesuaian struktural dalam bentuk insentif subsidi dan bantuan sosial itu betul-betul sampai ke masyarakat. Dan ini kan sangat berpengaruh untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat secara luas. Itu sambil realokasi anggaran saving yang dikelola oleh rumah tangga agar konsumsinya mendorong untuk daya dan bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Ini kan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi program ini sebenarnya meningkatkan konsumsi masyarakat Pak ya. Jadi itu yang diharapkan mereka bisa meningkatkan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, kita undang beberapa pendengar ini Pak Hari ya untuk berpartisipasi atau berinteraksi di pagi hari ini. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712.
bersama dengan dosen Institut Sosial dan Teknologi atau ISTEK Widuri yang juga pernah menjabat Sekjen Kementerian Sosial periode 2022-2023 Dr. Hari Hikmat. Sambil menantikan pendengar ini Pak, ada satu atau pertanyaan juga yang kerap kali menjadi diskusi di ruang publik kita. Bagaimana menjaga agar intervensi sosial itu tidak menimbulkan ketergantungan, Pak? Kalau dilakukan secara rutin kan khawatirnya ke sana nanti. Bagaimana? Betul. Ya. Jadi strateginya ke depan memang harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ya, kalau sekarang ada triwulan 1, ada intervensi, triwulan 2 ada intervensi, tetapi dengan jangka waktu yang 2 bulan, 3 bulan, ini kan juga akan menimbulkan risiko. Risikonya apa? Bisa saja overkonsumsi. Ketika ada diskon, maka beramai-ramai orang membelanjakan uangnya. Ya, dan ini kan akan membuat harga-harga bukannya meningkat, tapi menjadi turun misalnya. Kemudian ketergantungan. Kalau subsidinya berlebihan, ini bisa menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah. Dan ini bisa mengganggu inovasi-inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Seperti misalkan makan bergizi gratis, ya, kemudian vaksin merah putih, melanjutkan pembangunan IKN dan sebagainya. Yang saya pikir kalau untuk hak dasar warga negara yang merupakan state obligation, itu tetap kewajiban negara, ya, melalui realokasi pendapatan negara dari APBN untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kan, jangan sampai hal tersebut juga membuat masyarakat dan dapat termina bobo dengan berbagai diskon tersebut. Yeah. Sehingga mengurangi resilience, ketahanan dan juga daya juang masyarakat untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ya, karena nanti kan ada diskon lagi gitu kan. Nah, mulai overkonsumsi, pakai listrik berlebihan, banyak hemat, misalkan kan, ada penghematan dari negara, efisiensi, ya nanti di KL bukannya bergerak untuk tetap mencapai, tapi bisa berkurang perputaran uang di kementerian lembaga, ya, yang membuat dampaknya ke masyarakat juga, kan, perjalanan dinas dan sebagainya, fine-fine aja menurut saya itu diefisiensikan, ya, barang sebagainya, mobil dinas, oke, ya, tapi jangan juga menghambat pergerakan penyaluran dana, termasuk juga pelaksanaan program-program strategis nasional yang sudah menjadi mandatori dari kementerian lembaga. Kira itu. Baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Hari, ada Pak Dullah di Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Dullah. Selamat pagi Bapak. Iya, ada Pak Hari Hikmat. Silakan, apa yang mau disampaikan Pak? Saya mau nanya Bapak. Emak saya punya kartu keluarga sejahtera Bapak. Punya kartu apa Pak? Nenek-nenek udah 80 lebih Pak. Oke. Ya. Iya Pak. Kartu keluarga sejahtera. KKS, oke. Ya. Umurnya udah 86 lebih Pak. Udah nenek-nenek sekali Pak. Ya, baik. Udah Pak, mau nanya aja segitu Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Iya, mungkin ada yang ingin tanyakan Pak Hari kepada Pak Dullah ini Pak, agar lebih melengkapi. Pak Dullah, selama ini dengan memegang KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, apakah emaknya Pak Dullah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau mendapatkan kemudahan untuk dapat paket bantuan beras misalkan? Sudah ada belum? Lagi dulu dapat duit Pak. Oh, dulu dapat duit. Kalau 200 Pak. Ya, ada 200 ribu. Ini udah lama nggak dapat Pak. Dari kapan itu Pak? Udah ada 3 bulan 4 bulan belum dapat Pak. Oke, baik. Ya, nanti dijawab dengan Pak Hari ya Pak ya, apa yang harus dilakukan ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Dullah ya. Iya. Iya Bapak. Baik, terima kasih Pak Dullah. Apa yang harus dilakukan kalau begitu seperti kasus yang dialami oleh Pak Dullah ini, Pak Hari? Ya, ini bisa saja persoalan timing ya, waktu penyaluran. Kan sekarang ada perubahan yang cukup mendasar dari sasaran pensasaran lewat DTKS ke data sen kan, yang sudah terintegrasi. Ini kan butuh waktu konsolidasi juga di penyelenggara program. Tetapi juga untuk Pak Dullah, cara Pak Dullah juga memastikan siapa pendamping yang ada di lingkungan tinggal Pak Dullah. Karena pendamping seharusnya mengawal penyaluran bantuan. Kemudian yang kedua dicek apakah
KKS itu masih berlaku, itu kan, menjadi penerima manfaat dari program BPNT yang 200.000 per bulan itu. Nah, kan ini mau ada tambahan bantuan ya, 200.000 per bulan untuk Juni-Juli, berarti akan terima 400.000 harusnya kan, masuk ke kartu keluarga sejahtera. Nah, ini juga harus dicek, dan ini sebetulnya boleh dengan membawa kartu itu mengecek ke bank mitra, gitu, BNI ya, itu biasanya kalau Jakarta banyak BNI dan BRI antara lain, gitu kan. Nah, itu dicek aja ke outlet bank, akan baik dengan pendamping sebetulnya, ngecek juga ke pendamping. Saya kira itu, agar yang kedua timing ya, maka nanti rencananya sih triwulan pertama sudah berbasis data sen, tapi ya kita lihat ya, mungkin dalam proses bisa terjadi masuk biasanya agak sedikit terlambat ya, bukan Februari tapi masuk ke Maret April gitu kan, bukan ada hambatan lagi. Ya. Kalau harapan Anda Pak Hari, ke depan apa yang seharusnya menjadi prioritas dari Kementerian Sosial kalau begitu Pak? Ya, sebetulnya kalau harapan kementerian ya mungkin pejabat kementerian yang masih aktif lah. Tapi yang lagi harapan. Memang dampak positifnya untuk peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, daya beli bagus gitu kan. Tetapi perlu juga ada inisiatif-inisiatif baru yang bisa dikembangkan pemerintah kalau memberikan insentif dan subsidi. Misalkan mendorong digitalisasi usaha untuk UMKM ya, dengan insentif. Kemudian meningkatkan likuiditas dan kelangsungan usaha, misalkan pengurangan pajak atau pembebasan pajak, sehingga memberi uang fiskal lebih besar bagi UMKM. Kemudian pemerataan ekonomi seperti subsidi public service obligation. Ini juga bisa mengurangi polusi udara dengan mendorong penggunaan transportasi umum dan penggunaan energi yang terbarukan. Nah, banyak paket-paket lain yang sebetulnya bisa disasar oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi pengurangan beban pengeluaran melalui diskon dan melalui bantuan sosial harus juga diikuti dengan upaya insentif yang mendorong produktivitas secara lebih optimal, misalkan melalui UMKM, melalui industri padat karya dan sebagainya. Baik, kita sapa lagi pendengar berikutnya, ada Pak Iwan di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya, silakan Pak Iwan, ada Pak Hari Hikmat. Apa yang mau disampaikan atau ditanyakan Pak? Ya, saya di seorang tunanetra Pak. Yang itu pernah dapat bantuan beras per 3 bulan Pak, di tahun 2022 itu Pak. Tahun 2022 bantuan beras ya Pak ya? Ya, terhitung mulai dari bulan Juli sampai ke Januari awal tahun 2023. Oke. Setelah itu? Ya, setelah itu berhenti Pak, nggak ada konfirmasi lagi gitu Pak. Setelah saya dimintai data sama aparat desa, setelah itu nggak ada lagi gitu Pak, nggak muncul gitu. Saya urus ke Bank Mitra itu, kebetulan Bank Mandiri yang menangani itu, saya bawa kartu ke sana, bawa kartu ke sana tuh nggak ada ini Pak. Ya, baik. Katanya disuruh nunggu 3 hari. Setelah saya cek ke outletnya tuh tidak ada, katanya tuh Pak, nggak ada transaksi itu Pak. Baik Pak Iwan ya. Nanti mudah-mudahan bisa ditanggapi langsung oleh Pak Hari Hikmat ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membantu menanggapi Pak Hari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hikmat ini? Pak Iwan di Sumeneb. Halo. Ya, jadi Pak Iwan, jadi begini, saya langsung aja to the point kepada teman-teman atau rekan-rekan yang masih punya otoritas di Kementerian Sosial. Ini kadang-kala paket-paket intervensi kepada masyarakat itu kan macam-macam ya. Ada PKH, ada BPNT, ada atensi, asistensi rehabilitasi sosial. Nah, yang ada PENA ya, pemberdayaan pahlawan ekonomi nasional dan sebagainya. Nah, atensi itu menyasar sebetulnya untuk saudara kita yang
mengalami disabilitas seperti Pak Iwan tadi. Iya. Nah, memang integrasi antara atensi ya dengan PKH dan BPNT kan sudah mulai dilakukan. Tetapi sangat boleh jadi penerima atensi ada yang belum masuk ke BPNT, padahal BPNT itu menyasar 18,3 juta. Kan baru ratusan ribu. Sayang sekali kalau sumber daya dari BPNT tidak menjadi penerimaan di atensi, di disabilitas. Jadi ini lebih advokasi lah kepada Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial. Ya, mudah-mudahan hal seperti ini ya tidak terjadi harusnya kan, karena pemerintah ini 18,3 itu sangat besar itu kan, 35% status sosial ekonomi terbawah, masa penyandang disabilitas nggak masuk gitu kan di dalamnya. Nah, persoalan teknis, ya administratif, juklak-juknis atau belum terintegrasinya kebijakan antar Direktorat Jenderal, ya, yang mengelolanya yang berbeda. Ini perlu jadi perhatian kita semua. Baik. Pak Hari Hikmat, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu pagi hari ini berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Sehat selalu Pak. Selamat pagi. Sehat selalu, Mas Rudi. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dosen Institut Sosial dan Teknologi atau ISTEK Widuri yang juga pernah menjabat Sekjen Kementerian Sosial periode 2022-2023, Dr. Hari Hikmat.